Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Pada hari Minggu ini, melalui Injil Matius, Yesus berbicara kepada kita, kepada orang banyak, dengan menggunakan perumpamaan. Yesus menisahkan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Beberapa benih jatuh di sepanjang jalan, dan burung-burung datang dan memakan benih itu. Ada juga benih yang jatuh di tanah berbatu, tempat tanahnya tipis, sehingga bibit cepat tumbuh, tetapi karena tanahnya tidak dalam, tanaman itu cepat layu ketika terik matahari datang. Benih lain jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh dan mencekik benih-benih itu. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baik, yang berkembang dan menghasilkan buah. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan berbagai tipe hati manusia dan cara mereka merespons firman Tuhan. Setiap benih melambangkan firman Tuhan yang ditanamkan dalam hidup kita. Tanah yang berbeda-beda mewakili kondisi hati kita saat menerima firman-Nya. Benih yang jatuh di sepanjang jalan mencerminkan kita yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Kita terpengaruh oleh godaan dan gangguan dunia yang menjauhkan kita dari kebenaran. Seperti burung-burung yang datang dan memakan benih itu, setan juga datang dan mencuri firman Tuhan dari hati kita. Kita perlu menjadi waspada terhadap godaan dan pengaruh negatif yang dapat menghalangi pertumbuhan rohani kita. Benih yang jatuh di tanah berbatu mencerminkan kita yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita awal, tetapi tidak memiliki kedalaman iman yang kuat. Kita mudah tergoyah oleh tantangan dan penganiayaan yang datang karena iman kita. Kita tidak siap untuk menghadapi kesulitan hidup dan dengan cepat kehilangan kepercayaan kita. Kita perlu mengakar dalam iman kita dengan membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan yang erat dengan sesama orang-orang percaya. Benih yang jatuh di tengah semak duri mencerminkan kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi kehidupan dunia yang begitu sibuk dan keinginan-keinginan yang duniawi mencekik pertumbuhan rohani kita. Kekayaan, kesenangan, dan keinginan akan kepuasan pribadi menjadi fokus utama kita, dan firman Tuhan menjadi terabaikan. Kita perlu mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, memilih untuk hidup dengan tunduk pada kehendak-Nya dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia. Namun benih yang jatuh di tanah yang baik mencerminkan kita yang mendengar firman Tuhan, memahaminya dan menerapkannya dalam hidup kita. Kita hidup dengan hati yang terbuka, siap untuk menerima dan mentaati ajarannya. Kehidupan kita diperkaya oleh firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam renungan ini, kita dipanggil untuk mengevaluasi kondisi tanah hati kita. Apakah kita memiliki hati yang terbuka dan siap menerima firman Tuhan dengan sukacita? Apakah kita mengizinkan gangguan dunia atau keinginan-keinginan duniawi menghalangi pertumbuhan rohani kita? Atau apakah kita mengizinkan firman Tuhan mengakar dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah roh yang baik? Marilah kita mempersiapkan tanah hati kita agar menjadi tanah yang baik, yang siap menerima dan menghidupi firman Tuhan. Dengan memilih untuk hidup dalam ketaatan dan memprioritaskan kerajaan Allah, kita akan melihat pertumbuhan rohani yang subur dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Semoga Roh Kudus membimbing dan memberkati perjalanan kita menuju hati yang baik,
sehingga kita dapat menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkatimu.